Mimpi besar. Ini agak lumayan panjang mungkin ya, mimpi besar. Mimpi besar saya adalah menjadi orang yang berguna bagi banyak orang sih. Bukan hanya mimpi saya, tapi itu adalah mimpi estafet sebenarnya dari mimpi ibu saya. Dan saya juga bermimpi seperti apa yang diharapkan oleh ibu saya sendiri gitu. Maksudnya berguna bagi banyak orang itu adalah bagaimana supaya saya sebagai individual gitu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan lingkungan masyarakat yang lain yang hidup di lingkungan itu juga ya berdampak lah bagi orang lain, berdampak bagi lingkungan itu sih. Dan karena saya sebelumnya bekerja di LSM, saya menjadi mengetahui bagaimana seseorang itu bisa sangat berdampak bagi orang lain gitu. Selain itu juga saya sangat suka dengan stand up komedian Panji Pragiwaksono. Nah, dari apa yang materi-materinya dia itu saya dapat highlight, dapat sudut pandang yang lain gitu tentang keberdampakan gitu. Kayak misalnya salah satu contoh Soekarno, Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, itu si Panji Pragiwaksono itu punya Panji Pragiwaksono punya terminologi lain tentang bambu runcing, dimana yang kita ketahui bahwa bambu runcing itu adalah benda, tapi bagi Panji Pragiwaksono, bambu runcing itu adalah sebuah power shot. Apa itu power shot? Dimana tembakan kekuatan gitu untuk semangat berjuang. Misalnya gini, bagaimana sebuah bambu runcing bisa mengalahkan AK-47, bisa mengalahkan tank, bisa mengalahkan pesawat tempur? Sangat tidak masuk akal kan? Tapi yang dimaksud dalam terminologi bambu runcing oleh Panji Pragiwaksono adalah bagaimana semangat itu hidup dan besar, sehingga semangat itu menjadikan masyarakat sebelum ada Indonesia itu menjadi satu kesatuan gitu. Insinyur Soekarno dalam pidatonya, ini menurut Panji Pragiwaksono ya, bahwa Insinyur Soekarno itu kan dulu pakai radio ya, dan semua orang di Indonesia ini pasti punya bambu menurut Insinyur Soekarno nih dalam materinya Panji Pragiwaksono gitu. Pasti punya bambu karena di Indonesia sudah lumrah, di setiap desa, setiap kampung, setiap dekat rumah itu pasti ada bambu. Karena orang-orang memang membuat banyak hal dari bambu gitu. Nah, karena Insinyur Soekarno tahu nih banyak bambu, maka dia pidatonya adalah buatlah runcing bambu, buatlah bambu runcing atau runcing bambu gitu. Buatlah bambu runcing untuk menumpaskan penjajah. Nah, dari sinilah terminologi itu terjadi. Bambu runcing itu bisa mengalahkan tank, bisa mengalahkan AK-47. Bukan karena bambu runcingnya, tapi karena semangat yang ada di dalam bambu runcing itu. Siapa ya pemegang-pemegang bambu runcing itu? Para pahlawan kita, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Itu sih. Nah, dari situ saya menjadi lebih bersemangat untuk berdampak bagi orang lain gitu. Seperti layaknya Insinyur Soekarno. Berdampak itu tidak harus punya materi. Berdampak itu tidak harus punya banyak hal gitu. Tapi berdampak itu bagaimana kita nih sebagai individual itu bisa menularkannya ke orang lain. Seperti kita coba contohkan ya. Ada orang malas sekolah. Nah, kita tahu bahwa dampak sekolah itu sangat continuous kan, sangat berkelanjutan. Kita nggak mau nih orang ini malas sekolah, itu kan hanya sesaat, yang malasnya hanya sesaat gitu. Kita nggak mau dia malas sekolah akhirnya berhenti dan menghancurkan masa depannya gitu. Nah, caranya gimana? Ya kita semangatin. Gimana cara semangatinnya? Bisa dengan kita kasih knowledge atau pengetahuan pendidikan gitu. Ya santai aja, bagaimana dia sukanya kayak gimana cara ngobrolnya gitu. Jangan yang kaku-kaku banget lah gitu. Kayak bapak-bapak tua ngomong kan kecil itu kan agak sulit ya. Karena memang
delivery itu sangat penting dalam penyampaian materi. Bagaimana si audiens ini bakal ngerti dan paham sama apa yang kita maksud, dan kita sih harapannya adalah materi ini bisa bersemayam di dia dan menjadi semangat gitu kan. Itu sih menurut saya. Dan bagaimana caranya? Bagaimana cara kita menjadi berdampak? Saya udah cerita barusan pada saat perkenalan. Cara berdampak yaitu mulai aksi gitu. Karena kalau cuma ngomong aja, banyak dari masyarakat kita yang tidak percaya gitu. Bukan tidak percaya, tapi they need more action gitu. Mereka butuh aksi. Mereka butuh aksi yang nyata. Pada ngapain sih? Bolak-balik. Pada ngapain? Tapi mereka butuh more action. Jadi tidak hanya berbicara, tapi juga ada aksinya gitu kan. Aksi yang seperti apa? Ya kalau saya pribadi, saya melakukan aksi lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya dan mengajak teman-teman pemuda di lingkungan saya untuk bergabung dalam sebuah organisasi kampung gitu, namanya Pedule, Pemuda Dusun Lepak, yang terminologinya diambil dari kata peduli gitu. Ini lebih karena menurut saya lingkungan yang nyaman akan menghasilkan pemikiran yang positif dan ide-ide yang brilian. Itu dasar pondasinya itu. Karena kalau misalnya lingkungannya kotor apa segala macam, yang ada cuma marah-marah doang. Idenya susah keluarnya dan brainstormingnya pasti kacau. Nah, itulah caranya tadi, more action gitu. Salah satunya adalah membuat organisasi itu sebagai wadah perkumpulan anak muda. Kenapa anak muda? Karena menurut saya anak muda adalah tombak atau ujung tombak gitu. Ujung tombak dari suatu peradaban gitu. Kenapa nggak orang tua gitu? Kami bukannya tidak percaya sama orang tua ya, tapi yang punya tenaga banyak kan pemuda pasti. Dan yang punya banyak, bukan yang bisa, yang punya banyak tenaga kan pemuda. Pasti lebih banyak tenaganya dari orang tua. Yang kedua, pemikiran yang liar itu dari pemuda juga. Itu sih alasannya kenapa memilih pemuda. Dan saya bagian dari pemuda itu juga gitu. Biar nyambung aja ngobrolnya gitu. Dan aksinya juga bisa relate gitu. Itu sih.